Apa yang menyebabkan kita sering galau, resah, gelisah? Mungkin kalau keadaan ekonomi kita minim, jauh di bawah. Tetapi dalam kondisi ekonomi yang mampu, cukup, dan berada, kita tetap gelisah. Apa yang menyebabkan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan ESQ Energy Spiritual Quotient bersama dengan saya Ali Akbar Lubis. Terima kasih saya ucapkan kepada pemirsa yang telah mampir ke channel ini, mengklik videonya, mengikutinya, dan sebaiknya di-subscribe, like, and share, serta diberikan komentar. Membuat channel ini nantinya bisa menjadi lebih baik lagi dan berkembang secara bersama-sama dengan para pemirsa sekalian. Para pemirsa yang berbahagia, di video sebelumnya kita telah membahas tentang kesadaran sang aku dengan mensimulasikan adanya pergeseran kotak dari titik A ke titik B. Jika kita amati kotak tersebut tanpa menggesernya dari titik A ke titik B, tidak mungkin kotak tersebut bisa bergeser dengan sendirinya. Pemahaman ini mengajarkan kita bahwasanya sangat diperlukan sebuah energi untuk menggerakkan apapun, termasuk kita. Dan yang kita pahami selama ini bahwasanya kemana kita melangkah, kemana kita berjalan, kita merasa bahwa yang melangkah itu adalah diri kita sendiri, bahwa yang melangkah itu merupakan kemampuan fisik ini untuk berjalan, berlari, dan sebagainya. Coba kita berpikir lebih dalam lagi. Bagaimana mungkin jenazah bisa masuk ke liang kuburnya sendiri dan mengubur dirinya sendiri? Apa yang menyebabkan jenazah tidak bisa masuk sendiri ke liang kubur? Jika kita memperhatikan bergesernya kotak dari titik A ke titik B, menunjukkan bahwasanya ada sebuah energi yang besar yang menggerakkannya. Begitu juga dengan manusia. Pada saat dia bisa melangkah kemanapun dia mau, ada sebuah energi yang membawanya bisa melangkah. Pada saat usia janin 120 hari, pada saat usia janin dalam kandungan sang ibu, Allah memberikan Maha Penggerak, energi yang besar yang akan menggerakkan janin tersebut. Itulah yang disebut sang energi atau ruh, atau kita sebut sang aku. Sang aku yang akan menggerakkan janin, sang aku yang akan menggerakkan kita kemanapun. Kesadaran sang aku di dalam kehidupan kita sangat penting, bahwasanya dari dulu kita sudah mengenal yang namanya spiritual. Kita telah mengenal
siapa yang menciptakan kita. Kita telah mengenal kenapa kita diciptakan. Dengan berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh beberapa keadaan dan lingkungan, membuat kita lupa siapa kita yang sebenarnya. Kita yang datangnya dari Allah, murni datangnya dari Allah, tentulah sebuah energi yang besar telah meliputi instrumen-instrumen tubuh ini sehingga bisa bergerak kemanapun yang dia inginkan. Kesadaran inilah yang disebut kesadaran Sang Aku, sehingga memberikan input yang begitu besar dalam kehidupan kita. Input inilah yang menjadi modal kita nantinya menjadi sejahtera dan berkelimpahan. Apa yang menyebabkan kita sering galau, resah, gelisah? Mungkin kalau keadaan ekonomi kita minim, jauh di bawah, kita gelisah, masih ada pengecualian. Tetapi dalam kondisi ekonomi yang mampu, cukup dan berada, kita tetap gelisah. Ini sebuah pertanyaan besar kita dalam kehidupan itu sendiri. Apa yang menyebabkan itu? Fisik. Untuk menjadi lebih sehat dan prima, kita membutuhkan makanan. Makanan fisik sumbernya dari alam, yang biasa kita makan sehari-hari, pagi, siang, sore. Tetapi makanan Sang Aku yang datangnya dari Allah bukanlah yang sumbernya dari alam, tetapi yang tetap datangnya dari Allah. Sehingga kita menyadari kalau fisik kita prima, berarti asupan gizi dan sebagainya ke dalam tubuh sangat prima dan baik. Sewajarnya lah Sang Aku yang datangnya dari Allah, kita penuhi kebutuhannya sehingga menjadi sehat, prima dan kuat. Jika Sang Aku sudah kuat, insya Allah kegelisahan, keresahan, ketakutan kita terhadap kondisi yang saat ini yang kita alami, kita dapat dengan tenang menjalaninya. Karena disebabkan oleh kondisi Sang Aku benar-benar sehat. Semoga pemirsa dapat memahami siapa aku, atau yang kita sebut kesadaran Sang Aku yang datangnya murni dari Allah. Setelah kita menyadari secara keseluruhan apa yang membuat kita gelisah, resah, merasa kehilangan, dan merasa tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, itu lebih banyak dipengaruhi oleh bahwasanya Sang Aku belum seperti apa yang kita inginkan, atau yang kita sebut benar-benar sehat. Dan para pemirsa sekalian, untuk membuat Sang Aku sehat, maka perbanyaklah ibadah. Ibadahlah yang menjadi sumber protein kesehatan. Ibadahlah yang menjadikan Sang Aku benar-benar sehat. Artinya, kita semuanya harus menjalankan ibadah. Bukan lagi sebuah rutinitas, tapi sebuah kebutuhan kita untuk membuat Sang Aku menjadi benar-benar sehat dan prima. Sahabat ESQ yang dimuliakan Allah, untuk mengetahui
dan mempelajari lebih dalam, tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.